Kita coba buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo semua Sobat Lotus. Assalamualaikum. Kembali lagi kita di acara webinar saham andalan. Malam ini kita mendapat tamu yang super duper hebat. Jenenge Pak Haryadjit Ramlan. Pak Haryadjit ini adalah satu tokoh nasional yang punya market gitu, yang punya bursa. Saya tadinya mau taruh Pak Umar Abdullah karena saya CSA juga gitu loh. Cuma mau taruh CSA tuh malu gitu loh. Pak Haryadjit punya berbelas-belas title gitu. Jadi kayaknya malu gitu kita masang gitu loh. Hari ini kita didampingi sama Pak Haryadjit untuk membahas perihal psikologi trading serta risk management. Kenapa kita membahas ini? Karena somehow fundamentally banyak berita yang kurang bagus, tapi kok market malah naik gitu loh. Dan beberapa orang ikutan FOMO atau takutnya kejebak gitu loh. So kita memanggil narasumber yang paten memang pada bidangnya. Selamat malam Pak Yajid. Selamat malam Mas Umar Abdullah, luar biasa hari ini ditemani Mas Krisna juga ya. Sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat. Malam ini juga kita didampingi sama Mas Krisna, analis dari Lotus Andalan. Ya. Beliau adalah head dari Club Trading. Malam Mas Krisna. Malam Pak Umar. Ya, sama terakhir kita didampingi sama technical dari Lotus, Mas Kuswara. Malam Mas Kuswara. Malam Pak Umar, malam Pak Haryadjit, malam Mas Krisna. Malam Mas Gus. Ya, malam semua. Ini sudah pada makan ya, ini kan sudah jam 7.30 lewat. Gimana kabar portonya guys hari ini? Banyak yang hijau, tapi banyak juga yang merah muda gitu ya. Pak Yajid, saya tanya nih Pak Yajid, tapi melihat fenomena di marketnya sekarang gimana Pak? Ya, kalau susah ya dibanding dulu ya, kalau untuk dapat cuan sekarang ya. Kalau dulu kayaknya gampang banget, kalau sekarang dengan berbagai strategi, kalau lihat ini agak berat, apalagi nilai transaksi yang juga jauh. Kalau dulu kan pertimbangannya lebih dahsyat lah kalau saya bisa katakan, fundamentalnya bermain, teknikalnya bermain, psikologinya bermain. Nah ini banyak sekali kita lihat agak berat. Tapi ada potensi untuk naik sih ada. Agak berat ya. Pak, sebentar tahan dulu Pak ya. Kita coba nanti saya coba snapshot 5-10 menit. Nanti setelah itu dibahas oleh Mas Krisna. Di ujung disambut oleh Pak Haryadjit perihal psikologi tradingnya dan ditutup sama technical oleh Mas Kuswara. Saya izin untuk share screen ya Pak ya sebentar ya. Silakan. Sudah kelihatan ini? Sudah. Oke, Sobat Lotus, hari ini kita membahas tadi itu peran penting risk management dan psikologi trading dalam transaksi saham. Kita coba membahas apa sih yang terjadi dalam 1 minggu terakhir ini. Saya bahas dari Wall Street Journal biasanya sama beberapa media lokal gitu. Ini saya ngasih gambar ada bull gitu ya. Ini the beginning karena somehow technically bilang ini udah mau bullish nih gitu loh. Saya juga menampilkan bahwa ada profit and loss tapi ada risk di tengah-tengah. So how to manage the risk sehingga kita bisa menghasilkan profit yang optimal gitu. Ini saya dari yang kemarin cuma sum up aja beberapa berita beberapa minggu yang lalu. Pertama ada debt ceiling bahwa ada election issue tapi sudah selesai oleh Joe Biden karena dia bilang default is not an option. Selebihnya ada concern masalah rasio dari utang Amerika. Tapi kemarin minggu lalu kita bahas ada stocks inch into bull market territory bahwa kayaknya sih secara teknikal market Amerika itu sudah jauh membaik gitu loh. Sudah ada turnaround story nantinya setelah si debt ceiling selesai. Ada juga masalah Coinbase China Amerika masih sama. Ada yang bilang lending slow down with economy. Nextnya ini masih yang lalu bahwa di lokal pun tren neraca dagang, pertumbuhan ekonomi Eropa, resesi cadangan devisa itu agak slowing down. Sehingga timbul yang namanya cerita kisah FOMO, fear
of missing out bagi beberapa klien investor gitu ya, khususnya trader. Ini yang terakhir nih. Jadi dari minggu lalu kita membahas bahwa Fed pause 15-month tightening cycle. Jadi telah diputuskan bahwa dikarenakan inflasi yang sudah mulai turun jauh, karena ini inflasi Amerika sudah di angka 4%, dari sempat 9, sekarang sudah 4, sehingga Fed mempaus, tidak lagi menaikkan suku bunganya. Terakhir di 5,25 itu membuat orang-orang tuh merasa lega. Tapi di lain hal bahwa ECB, European Central Bank, masih menaikkan suku bunganya. Tapi kita memandang itu hal yang oke, karena Amerika sebagai pusat dunia gitu. Akibat dari keputusan dari Fed tadi, itu kita lihat bahwa S&P naik, Nasdaq rally, apalagi kalau kita lihat S&P di bawah itu ada 14,85% dalam 1 minggu terakhir. Kita sudah ngomongin bagaimana positioning after cash pause gitu. Apakah keputusan Fed untuk stop itu beneran stop, atau menurut beberapa kabar katanya akan ada 2 kali lagi. Mungkin nanti Mas Krisna akan membahas lebih detail. Saya cuma snapshot aja. Di sini Berkeley bilang, CEO-nya, bahwa kemarin tuh ada Credit Suisse terguncang, tapi diambil sama UBS, sudah close, sudah aman. Beberapa hal yang kurang baik terlihat lagi di sektor commercial real estate, tapi di Amerika nih. Jadi ketika suku bunga dari 0,25 ya dulu ya, sampai 5,25 itu luar biasa spike-nya, sehingga banyak kemarin tuh ada Silicon Valley dan segala macam bank collapse. Plus ada guncangan di sektor properti nantinya di Amerika ya, bukan di Indonesia nih gitu. Itu yang masih yang lagi naik sekarang beritanya. Tapi nih menurut Robert Sulantik itu bahwa values have bottom. Jadi ketika orang itu sudah mikir ini jelek, kayaknya harusnya sudah bottom ya. Bahkan dia bilang bahwa crash of banking itu is overstated, terlalu berlebihan. So dia mau bilang bahwa kayaknya di saatnya deh kita recover gitu loh, kira-kira gitu. Tapi ada tambahan lagi nih. Jadi ketika Amerika sudah mulai membaik, datanglah berita cracks in China's economy. Ini yang kemarin juga Mas Krisna bahas lagi, kayaknya China itu ada perlambatan deh gitu. But we'll see. Ini dari dalam negeri bahwa meski tahanan suku bunga, tapi ada kemungkinan Fed akan masih menaikkan seandai itu sangat bagus ke level 4%. Namun di Indonesia perdagangan 440 juta, yes itu bagus, tetapi perdagangan RI yang surplus 440 juta itu jauh dari 1 bulan sebelumnya. Jadi memang dia masih positif, tapi jauh turunnya. Dan terakhir itu harga komoditas anjlok, nanti akan dibahas mungkin secara teknikal oleh Mas Kuswara. Yang akan didiskusikan ini adalah kalau dari global ada resesi Eropa, China, perlambatan, is it time to buy, atau boleh apa enggak sih join FOMO tadi itu. Di Indonesia itu lebih kepada menyikapi semua itu, bagaimana mengolah psikologi trading dan risk management yang bijak. Mungkin dari saya itu, waktu dan tempat dipersilakan akan dibahas sedikit fundamental issue oleh Mas Krisna. Monggo Mas Krisna. Saya stop chat dulu. Waktu dan tempat Mas. Ya, terima kasih Pak Umar. Mohon izin Pak Yazid, saya mau ini sebentar melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Umar. Silakan Mas. Ya, saya nggak banyak slide yang saya hanya sebentar, tapi ada beberapa yang bisa saya sampaikan. Ya, sekilas tadi Pak Umar sudah sampaikan bahwa
hasil FOMC meeting yang berakhir tanggal 14 Juni kemarin, kita sudah tahu semua hasilnya, dan itu juga sebetulnya sudah sesuai ekspektasi pasar ya. Jadi sebetulnya nggak ada surprise dari keputusannya yang mempertahankan suku bunga The Fed di level 5-5,25%. Itu artinya The Fed untuk pertama kalinya setelah sebelumnya selama 10 kali FOMC meeting berturut-turut itu menaikkan suku bunga terus ya. Jadi begitu FOMC yang ke-11 kemarin untuk pertama kalinya tidak dinaikkan. Hanya yang memang di luar perkiraan setelah meeting itu Jerome Powell bilang The Fed sampai dengan akhir tahun nanti masih akan menaikkan suku bunga 2 kali lagi. Nah, dari mana sih pertimbangan itu untuk menaikkan suku bunganya 2 kali lagi? Itu semata-mata dari hasil survei para membernya. Jadi kan The Fed itu punya majelis yang voting ya untuk menentukan apakah suku bunga naik, apakah tetap, apakah harus turun. Jadi ada membernya yang terdiri dari chairman bank-bank sentral negara bagian ya. Itu memang mayoritas ini kalau kita lihat dari namanya Fed ini ya, yang ini namanya Fed dot ya. Fed dot ini sesuai dengan namanya merupakan titik-titik yang mewakili suara dari para member The Fed ini ya. Jadi ada 9 orang yang masih menghendaki The Fed itu harus menaikkan suku bunganya lagi. 9 orang bilang naik 2 kali lagi. Ada 4 orang cukup naik 1 kali lagi. 2 orang bilang oh udah nggak perlu naik. Even ada 2 orang bilang masih harus naik 3 kali lagi. 1 orang bilang naik 4 kali lagi ya. Ini pendapat dari para membernya. Hanya dari pengalaman, dari pengalaman yang sudah-sudah, ini namanya Fed.plot ini, dot plot ini dia akan terus dinamis ya. Nanti ada FOMC meeting lagi, di survei lagi bisa berubah loh. Jadi apa yang dikatakan oleh Jerome Powell itu bukan keniscayaan atau bukan keabsolutan ya. Jadi bisa berubah sesuai dengan nanti data perkembangan datanya, terutama dari sisi inflasi. Nah, inflasi ini memang kalau kita lihat dari inflasi umumnya yang memasukkan komponen harga makanan dan harga energi yang memang sangat volatile, itu turunnya memang cepat ya, dari puncaknya itu hampir 10% di awal kuartal 1 2022, sekitar separuh lebih. Cuman inflasi intinya nih yang biru muda titik-titik, dia kalah nih. Ya hanya ya masih di atas 5% aja gitu kan, dari tertingginya sekitar 6%-an baru turun nggak sampai 1% gitu. Meskipun inflasi umumnya udah turun separuh, ini inflasi intinya nggak ada 1% turunnya. Jadi masih di atas 5%. Itu inflasi inti ya Mas ya? Ya, inflasi inti itu yang mengeluarkan komponen makanan dan energi. Jadi biasanya terdiri dari harga sewa properti, harga properti kayak gitu-gitu, shelter ya, kemudian apa lagi ya, yang paling besar itu hampir hampir 50%-nya itu, sisanya yang tidak terlalu volatile gitu ya. Jadi itu agak berat, cuma memang ini kan data-data properti rental dan sebagainya itu agak lagging ya. Jadi mudah-mudahan ke depan itu sudah mulai accelerated gitu penurunannya. Jadi memang agak ketinggalan.
Nanti ketika apa namanya suku bunga The Fed ini kan udah naik sampai 5,25%, naik 10 kali, juga bekerjanya juga perlu waktu gitu kan. Jadi sampai sudah setahun ini mungkin baru nanti akan kelihatan di kuartal kedua sampai dengan akhir tahun nanti. Jadi mudah-mudahan itu harapannya ya wacana kenaikan 2 kali itu ya inilah ya nggak terjadi. Mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi kalaupun naik juga Mas, berarti sudah terukur ya, artinya tinggal 2 kali lagi gitu loh, kalaupun harus ada 2 kali lagi. Iya. Cuman di luar apa yang diekspektasikan market sebelumnya, karena market kan sebetulnya ya memang ada yang sampai prediksi 5,5 sampai 6%. Cuman mostly Wall Street, pelaku di Wall Street itu ekspektasinya memang cuman paling tinggi 5,5 gitu kan. Itu memang, tapi tetap benar kata Pak Omar, itu tetap terukur lah, nggak sampai yang 7% atau lebih gitu ya. Dan harusnya memang dengan inflasi yang tren turun, meskipun core inflation-nya agak lambat, tapi kan tetap turun ya. Jadi harusnya The Fed harusnya mau bersabar lah gitu. Dampaknya ya, ini selangsung di market kita ya. Di 2 minggu terakhir ini asing kok net sell terus gitu. Jadi agak aneh. Iya, outflow ya. Iya, saya kan nyatat tiap hari nih asing. Jadi dalam 2 pekan terakhir ini mereka tuh net sell sekitar 3 triliunan ya, 3 triliun. Mostly keluar di saham-saham big caps, perbankan, hampir semua bank dihajar semua ya. Meskipun tidak terlalu pengaruh terlihat di pergerakan harga sahamnya, kayak BRI, BCA apa semua itu dijual-jualin asing ya, net sell-nya kebanyakan 3 triliun itu di sana. Tapi Asing monthly-nya masuknya, masih positif Mas, betul nggak? Monthly-nya masih positif. monthly-nya di bulan ini ya, saya agak lupa. Coba kita lihat, saya juga punya catatannya. Positif 11,1 T, masih positif 11,1. Jadi itu meskipun asing keluar ya di saham-saham gede-gede gitu, tapi indeksnya kan cenderung naik ya, kalau terutama di artinya apa? Artinya banyak saham-saham lain terutama di second liner, third liner yang naik nih, yang keroyokan gitu ya, mengimbangi penurunan dari saham-saham big caps-nya itu. Jadi cuman kan gitu, apa namanya, ada masanya ketika ini kan periode ketika sebelumnya indeks itu bearish ya kan, terus ini baru mau rebound, jadi banyak saham-saham yang kecil-kecil yang memang belum sempat naik ya digilir aja gitu kan, pada naik semua gitu. Jadi ada saatnya nanti ketika saham-saham second liner ini jenuh ya kita tetap butuh dukungan big caps-nya juga untuk mendongkrak indeks ya. Jadi mudah-mudahan asing net sell-nya itu nggak apa namanya nggak berlama-lama lah. Nah, concern dari Amerika itu yang masih ya. Concern berikutnya yang tadi juga disampaikan oleh Pak, ini kan sudah jadi perhatian kita juga ya di dalam beberapa webinar kita yang terakhir, selalu nih China disinggung-singgung terus, itu melambat. Tapi ya ini kalau kita lihat kan pertama dari sisi inflasinya ya, China itu inflasinya rendah sekali. Kemarin atau di bulan ini beberapa hari lalu China ngumumin inflasi sedikit naik dari 0,1 jadi 0,2. Tapi ini tetap masih jauh sekali ya, masih ancaman deflasinya belum hilang. Dengan inflasi serendah ini hampir sama dengan inflasi ketika pandeminya lagi parah-parahnya kan, jadi menunjukkan bahwa ya demand di China itu lagi rendah. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ternyata ini kalau dirunut sejarahnya panjang ya.
sejarahnya panjang, bermula dari kampanye Xi Jinping 2017 itu dia mengkampanyekan kepada pelaku ekonomi supaya bebenah terhadap eh, apa namanya pembukuannya lah, jangan kebanyakan utang gitu istilahnya. Jadi Ah, dikenalnya sebagai China deleveraging. China deleveraging ini bukan hanya berhasil tapi sangat berhasil, bahkan terlalu berhasil. Jadi saking berhasilnya apa namanya ke yang tadinya ini bentuknya himbauan dari pemerintah kepada pelaku usaha untuk lu jangan banyak-banyak utang dong. Itu akhirnya menjadi kebiasaan dan menjadi kebiasaan baru bagi kebiasaannya. pelaku usaha. Ya udah mereka keasikan untuk tidak berhutang gitu. Jadi kan gitu. Nah, padahal tidak berhutang juga bahaya buat ekonomi. Ekonomi kan juga butuh butuh apa namanya butuh bergerak kan supaya utang itu kan salah satu upaya untuk apa namanya memacu ekspansi usaha juga kan. Jadi kalau nggak berhutang kan artinya ekonomi nggak ekspansi gitu. Ini Oke. terlihat dari ini ya debt to GDP rasionya dari tahun Om Kris, 2008. Om Kris Ya, saya nanya Om Kris. ya, Jadi ya, ya, ya. sebenarnya kalau dalam ekonomi itu berhutang itu adalah satu kewajaran gitu ya, boleh-boleh aja. Cuma kalau Iya. hutangnya terlalu banyak seperti Amerika, kapitalis gitu, akhirnya pusing sendiri gitu ya. Tapi kalau kalau Kayaknya nggak sorry, berhutang pun Pak seperti Umar, China, ah, kayaknya kayaknya Amerika utang segitu banyaknya nggak pusing tuh, yang pusing kita. yang pusing kita. Ya, kita ngitungin rasio orang dan segala macam gitu ya. Tapi memang kalau kemarin kita telah membahas area gitu, hutang itu yang ideal tuh maksimum 30% lah kira-kira itu baru cukup gitu ya. Tapi Ya, jangan nggak ngutang juga gitu. Akhirnya ekonomi nggak tumbuh. Lanjut lanjut Mas Kris. ya kalau Amerika dia nggak punya undang-undang yang membatasi apa namanya secara secara rasio ya harus berapa persen dari GDP. Mereka hanya punya undang-undang debt ceiling itu, jadi utangnya harus nggak boleh lebih dari sekian triliun US dollar gitu. Yang notabene itu di break terus ya, dilanggar Iya, terus gitu. Oke, itu udah. Ini kelihatan saya mau cerita lagi nih sedikit ya. Nih kelihatan nih dari debt to GDP rasionya waktu dari tahun 2008 itu kan naiknya kencang sekali ya sampai dengan 2017 2018. Dari hanya sekitar 130-an naik jadi 200. Nah, setelah kampanye di 2017 itu naiknya udah mulai tertahan tuh dari 200 sekitar 230 sekarang cuma 250. Bayangin dalam waktu 10 tahun ke sini itu naiknya 2 kali lipat, dari sini ke sini cuma naik 30%, kan jauh banget. Makanya ini kampanye berhasil gitu. Dan saking berhasilnya tidak hanya ke pelaku usaha, ke masyarakatnya juga begitu. Masyarakatnya jangankan berhutang, mereka juga nggak mau belanja, nggak mau spending gitu. Lihat dari ininya nih, apa namanya tingkat savingnya itu naik terus ya, terutama sejak pandemi savingnya luar biasa. Nih bayangin dari 2005 kan melandai ya savingnya, tiba-tiba oh, mereka nggak mau spending lah. Kalau nggak mau spending kan berarti nggak ada belanja ya nggak ada inflasi dong ya. Nah ini kan jadi I masalah see. buat ekonomi. Kalau nggak ada belanja ya nggak ada growth gitu. Ini sampai Oke, mortgage-nya diturunin sampai titik terendahnya sepanjang sejarah juga orang nggak mau ngambil KPR baru di China. Jadi problem lah China itu. Nah dampaknya ke kita, kita lihat kan harga-harga komoditas kan ya terutama batu bara ya itu kan terus turun ya sekarang terakhir udah 128 US dollar per metric ya, ton, turun dari 400 jadi udah hampir seperempatnya gitu. ya, betul. Cepat sekali ya, kita pasti akan kena dampaknya nanti pendapatan apa namanya
non pajaknya kan pasti akan berkurang. Karena Cina adalah partner dagang terbesar ya, Om Chris ya, saat ini Betul, dengan masih Indonesia sampai ya. saat ini China masih menjadi partner dagang terbesar. Nah, problem berikutnya China yang kita juga sudah tahu semua, populasinya mulai menua, ya kan? Jadi populasinya menua, sudah mulai berubah menjadi negara modern, negara yang cukup makmur gitu kan ya. Ini ciri khas yang sudah terjadi di negara-negara Barat sudah lama ya. Nah, China sedang mengarah ke sana. Nah, mudah-mudahan kita bisa menemukan partner baru yang bisa menggantikan China ya. Yang kita lihat pasti kan India. Cuman so far India tetap belum bisa menggantikan China sebagai partner dagang kita yang besar ya. Jadi China masih sangat akan berpengaruh kepada perekonomian kita. Jadi itu apa namanya yang masih menjadi tema besar market. Saya rasa sampai dengan akhir tahun nanti tema soal China ini masih akan terus sampai terjadi perubahan ya. Saya melihatnya kemungkinan terbaik yang bisa kita dapat dari perkembangan di Amerika dan juga China ini adalah keadaan tidak semakin memburuk, tapi juga tidak membaik. Jadi perekonomian dunia ini nanti hanya berada tipis-tipis saja di antara ambang resesi. Resesi juga enggak, tapi juga tumbuh juga enggak. Jadi ya gitu, serba cuman anget-anget aja gitu. Jadi kondisi anget-anget ini buat market ya sebetulnya bagus ya, asal tidak ada perang baru lagi atau yang lain yang bikin. Om Krisna tanya dong dikit dong. Ini kita udah ngomongin stagflasi belum sih kalau begini nih? Bahwa pertumbuhan Oh tuh ya udah sudah pasti, sudah stagnan gitu. dong. Itu udah Ya. stagflasi itu sudah terjadi di mungkin di hampir 2 tahun terakhir ini ya. Sudah nggak ada pertumbuhan tapi inflasi tinggi. Jadi kita sudah ngalamin itu dan beberapa negara sedang berjuang keluar, beberapa negara lain seperti China kan yang terjadi sebaliknya kan ya. Jadi itulah yang menjadi fenomena sekarang yang mungkin sangat menarik, dinamis yang belum pernah kita lihat sebelum-sebelumnya ya. Jadi itu, jadi mudah-mudahan market kita fine-fine aja. Tapi kalau memang terjadi apa-apa ya kita mesti siap. Nah, seperti apa kita harus antisipasinya seperti apa? Nah, nanti mungkin narasumber kita bisa apa namanya menyampaikan kiat-kiatnya nih. Begitu Pak Ahmad, dari saya cukup Siap. deh. Oke, makasih banyak Mas Krisna. Tadi saya note ya bahwa somehow kita lebih berat ke resesi China ya, perlambatan di China ya ketimbang dari resesi Eropa. Di market juga kayak nggak pernah dibayangin tuh, nggak pernah disebutin gitu, Eropa Iya, tadi. betul. Anyway, jangan lupa yang namanya market selalu ada. Jadi kita akan terus bisa membukukan profit in any kind of stock. Karena kan dunia itu nggak berhenti karena satu saham jebol gitu ya. Satu saham turun, yang lain pasti naik. Tapi yang penting gimana caranya kita bisa memanage risiko serta membangun psikologi trading yang bagus gitu. Untuk itu mohon arahannya nih Pak Aryajid. Waktu dan tempat Pak, semoga. Oke, terima kasih Pak Umar, Mas Krisna. Presentasinya bagus sekali ya. Waduh, saya harus banyak belajar sama Mas Krisna ini. Saya coba sharing ya, sharing materi ya. Iya Pak. Sudah terlihat kah? Sudah Ya, Pak. Sudah ya. lihat Pak. Oke, ini mungkin sifatnya lebih ke edukasi ya kepada para investor. Kalau tadi kan bagaimana gambaran dari makro ya, global juga ini menarik. Yang mungkin nanti dilanjutin lagi sama Mas Uswara. Saya coba menelisik beberapa yang terjadi di industri pasar modal ya. Kebetulan kalau background saya memang dahulu analis, sekarang udah nggak analis lagi. Jadi pengetahuannya udah nggak setajam Mas Krisna nih. Keren Mas Krisna ya. Oke, saya coba Justru lebih sharing. bijak Pak biasanya Pak. Kenapa?
Justru kita butuh orang yang lebih bijak. Oke, siap. Nah ini kenapa sih ya kita langsung aja saya pikir ya, karena materi saya nggak banyak juga bicara perilaku keuangannya atau financial behavior sendiri, saya rasa udah mulai penting. Kita udah melihat bagaimana IPO yang berjalan dalam 3-4 tahun terakhir ini juga bukan memberikan keuntungan yang bagus. Bagaimana kita terkaget-kaget dengan beberapa perusahaan yang kita pikir ini bagus, menarik, ternyata bau BUMN lah, bau chip lah, bau apa, ternyata tumbang semua juga ya. Iya, Pak. Nah, ini gambaran yang saya pikir kita harus lebih wise lagi, lebih dalam lagi. Ternyata perilaku juga memainkan peranan. Apalagi kalau kita lihat dengan teman-teman yang mengendalikan dalam arti komunitas ya, yang bisa menggerakkan 5.000, 10.000, 20.000 orang untuk berbuat satu tindakan yang sama, ini juga akan mempengaruhi. Nah ini dari sini saya pikir pembelajaran banyak sekali ya, kita bisa tahu kesalahan yang terjadi. Berapa tahun kita di pasar, apakah selalu cuan? Enggak juga ternyata ya. Setelah mengalami pasang surut berapa kali gelombang, dari 98 terus ke sini 2004, 2005, 2008, 2018, ini perjalanan panjang yang ternyata kita sampai detik ini juga nggak bisa mengenali diri sendiri ketika transaksi hingga usia sekian, siapa sih yang paling jago bisa bertahan ya. Pak Warren Buffett sendiri juga untungnya benar-benar kelihatan di usia di atas 50 tahun ya baru kelihatan. Artinya pertempuran di pasar modal tuh nggak mudah, nggak cepat, panjang sekali ya. Nah, yang penting kita tahu, kenal diri kita, memahami penyebab kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan, dan ketika kita tahu ya mau tidak mau ini harus kita hindari. Dan ketika kita sudah punya pengalaman, misalnya dahulu saham-saham yang quote unquote digoreng gitu ya, ini kan apakah kita masih mau di sana walaupun teman-teman kita bilang ini saham murah gocap, serugi-ruginya kita kehilangan gocap. Nah yakin kayak gitu. Nah ini Dulu sih begitu, Pak. Hah? Sekarang udah boleh ke 1 loh, hati-hati ya. Iya, sekarang udah bisa turun lagi. Jadi ini sangat banyak belajar lah kita dengan kondisi terbaru kayak gini, dengan kemampuan pendanaan yang nggak jelas dari mana, dengan kekuatan super yang tadi Pak Krisna lihat, kenapa foreign udah lari lagi ya, karena saya lihat tingkat suku bunga yang apa ya, menarik banget kalau seperti itu ya. Dahulu saya coba melihat bagaimana tingkat suku bunga Amerika cuma 2-3%, sementara kita bisa 12-13%, itu kan gapnya gitu ya. Ini dulu bisa seperti itu, sekarang tipis banget gitu. Seperti Pak Umar bilang, ini tipis banget, sama nih kalau kita lihat tingkat suku bunga kita dengan tingkat suku bunga AS itu dahsyat banget ya. Maka dengan kondisi seperti ini, siapapun pasti tarik duit lah, cari yang pasti-pasti. Nah ini, kemudian kenapa kita harus belajar ini? Ya ini sendiri ya, jadi psikologi orang ini, siapapun ini bisa berpengaruh ya dalam mengambil keputusan. Mungkin teman dua yang lagi sekolah itu juga punya ilmu yang sangat tinggi di sini, sampai dia bertahan lama, tapi mungkin balik lagi ya, perilaku yang greedy ya, yang ada bisa dikatakan serakah ini yang akhirnya menjadikan tertampar ya. Jadi di pasar nggak perlu serakah-serakah, berbagi rezeki aja sama siapa udah bagus. Tapi ketika kita sudah ada greedy yang kuat ya, yang menghalalkan cara, itu yang akan menjadikan kita akan kehilangan ya. Kemudian investor Pak, sendiri ya. Saya nanya Pak, tadi berbagi rezeki, kadang-kadang kita tuh berbagi sedekah sama bandar Pak, sedekah bandar gitu. Iya. Nah, sampai detik ini banyak banget. Saya pikir ratusan ribu orang memberikan sedekah ya. Sedekah ke bandar tuh dahsyat banget ya. Dan kadang-kadang saya juga pikir bandar-bandar ini, saya yakin sebagian dulu belajar dengan saya juga ya. Kayaknya saya kenal si Anu sih, ya ampun ini dulu murid gue juga. Tapi sekarang udah dahsyat banget gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah. Nah, orang cari duitnya di sana ya. Tapi balik lagi ketika kita bicara attitude ya, ini yang kita jaga. Seberapa banyak sih kita mampu mengelola dana dari hasil gituan. Maka di dalam ilmu perilaku juga, ketika kita memperoleh uang
yang tidak jelas dari sumbernya atau gampang sekali, maka kita juga akan gampang sekali mengurasnya dari kantong kita. Jadi itu Setuju, udah setuju. pasti, udah Benar. pasti. Nah, Uang bicara hantu dimakan setan, Pak, katanya, Pak. iya Ya, Pak, benar, ya. betul Uang betul. hantu dimakan setan. Pelajaran lah, karena juga saya dulu pernah ngelakuin hal gitu, jadi setelah itu udah cukup. Kalau saya terus lakukan kayaknya sih balik lagi mungkin kena juga ya. Pak Umar cukup tuh katanya Pak Umar, jangan dilanjut. Pak Umar udah tuntas kayaknya Pak Umar. Lu udah banyak Pak belajar Umar. dari senior Om. Nah, ini juga ya, kadang-kadang bicara toleransi resiko kita nggak punya juga tuh ya, padahal ini kan hal yang penting. Berapa sih toleransi ketika ini sudah tumbang, sudah jatuh? Kadang-kadang kita toleransinya pada saat naik. Pokoknya kalau naik saya akan tahan terus. Ternyata nggak juga ya, Kak. Mereka toleransinya paling hanya sampai 50-100 rupiah udah nggak kuat. Tapi yang namanya memberikan toleransi pada resiko pada saham-saham yang portfolionya turun 20%, 30 didiamkan aja, bener nggak? Banyak ya. Bulan Banyak banget. saya juga Tuh, Pak banyak Umar ya Saya denger salah ya. satunya, Pak. di dana pensiun gitu juga ya. Dapen terutama BUMN lebih berat lagi kalau dia menjual dalam Boleh rugi dia, Pak, ya. kondisi kerugi lebih berat lagi, maka dia nggak pernah, akhirnya turunnya bisa sampai 90%. Soalnya kalau kita swasta gitu ya, mau jual berapapun enak, tapi toleransi atas resiko yang kadang-kadang kita nggak mampu tuh, kadang-kadang sayang banget, ntar akhirnya kehilangan uang ya. Nah, ini yang artinya peluang-peluang kayak gini, aspek psikologi ini juga harus kita miliki ya, karena kalau kita nggak pegang hal ini, ya ini adalah keteledoran, kesalahan kita yang diamini terus-menerus dan berulang. Kalau udah berulang kira-kira gimana? Menjadi kebiasaan. Kalau kebiasaannya bagus nggak apa-apa, kalau kebiasaannya jelek, waduh, ya, sayang banget ya. Nah ini saya coba sedikit aja memberikan gambaran terkait dengan resiko yang bukan resiko ya, bias-bias yang biasa dilakukan oleh kita ya, yang mungkin saya ngasih gambar nggak terlalu banyak di sini, mungkin hanya beberapa ya di sini. Dari kognitif, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan salah, atau kebiasaan juga yang berinvestasi mengandalkan emosi. Ada nggak? Ada ya. Saya pasti juga punya teman orang-orang yang bermain dengan emosi, dan rata-rata kalau udah bicara emosi nggak ada yang cuan, buntung semua atau boncos semua. Setuju, Nah, Pak. ada juga bicara yang kognitif, ini juga hal-hal yang sepertinya bagi dia hal biasa, padahal ketika ditelusuri ini adalah bukan hal yang biasa, malah ini kebiasaan yang jelek kita jalankan terus. Nah ini satu gambaran misalnya bias ability ya, availability. Nah ini di sini siapapun kondisi teman-teman kita, marketing kah, investor kah, itu hampir bisa dikatakan ingin cari gampangnya aja, ingin cari mudahnya aja. Jadi akhirnya terprosok cukup tinggi. Nah ini kita ambil ya kadang-kadang termasuk analis juga kayak gitu. Jadi nggak mau cari tahu lebih dalam ya, malas atau cari gampangnya aja, akhirnya terkena. Nah ini kalau bisa saya analogin contoh ya, kita bisa lihat ya, misalnya bagaimana dahulu kita bisa tahu satu penerbangan saham IPO 750 dan sekarang harganya berapa, tinggal 66. Ini kan satu gambaran. Dulu aja banyak orang yang berbicara. Ini nggak boleh sebut merek, Pak, ya? Iya. Nggak boleh sebut merek ya? Boleh aja, silakan. Nah ini kan gambarnya sebenarnya udah sangat-sangat kena ya. Misalnya dahulu analis sebagian besar bilang ini tidak layak, ini harganya 500, tetap aja yang beli banyak. Nah ini kejadian juga ya di sektor konstruksi gitu ya. 2020 saya lihat satu analis itu juga rating udah mengindikasi ini konstruksi ini diturunkan dari A- itu menjadi triple B plus ya, atau triple B minus, saya lupa. Itu 2020 udah diindikasikan ini rawan, ini tidak akan mampu bayar, dan klimaksnya terjadi di 2003. Artinya gambaran-gambaran itu semua udah dibuka ya oleh para pelaku. Tapi ada yang kuat, ada yang nggak kuat, ada entar kita masih bantuin deh, mudah-mudahan dia bisa.
dan akhirnya dampaknya entah itu asuransi, entah itu dapen, entah itu para trader, investor yang akhirnya nyangkutnya banyak. Kenapa? Karena itu menggampangkan, ntar gampang deh gampang. Tapi begitu dilihat, ternyata nyangkutnya ada yang 30 miliar, ada yang di atas 100. Pak, saya boleh nanya nggak Pak? Saya boleh nanya sedikit nggak Pak? Silakan. Nah, kan pada dasarnya gini Pak, kita kan sebagai investor lah ya, quote unquote kecil-kecilan gitu. Kita ilmu kita secukupnya. Dan kita mengandalkan orang yang lebih pintar, namanya analis atau Ya. bond rating gitu-gitu loh. Jadi ketika ada satu obligasi menurut dari auditornya itu ratingnya triple A gitu ya. Outputnya positif, harusnya kita kan tinggal beli aja gitu loh. Tapi tahu-tahu baru 2 bulan default misalnya gitu loh. Atau tadi saham valuasi segini gitu loh. Artinya kan kemampuan kita sebagai retailer itu tidak sedahsyat itu untuk kita menganalisa lebih ke valuasi gitu loh. Jadi salah nggak sih kalau kita percaya mereka gitu loh maksudnya? Jadi kayak uka-uka ya, percaya nggak percaya ya. Jadi gini, ya kalau di lembaga-lembaga investasi kan analis dianalisa juga oleh analis, misalnya seperti BPJS itu ada analis yang memang melakukan analisis sehingga kalau emang akurat dia akan diberikan transaksi lebih, kalau nggak akurat atau nggak bagus ya minggir deh lo. Nah sebenarnya punishment itu ada di market, punishment itu ada di market. Ya kalau balik lagi ke diri kita, tentu kita bisa lihat siapa sih yang bisa memberikan rekomendasi yang bagus terus ya. Kalau kita setahun 2 tahun sudah kenal analis, pasti enak. Kalau enggak, nah itu tadi ya. Jadi kita main ikut-ikutan dan tidak semua analis itu kan juga objektif. Ya. Banyak juga yang analis itu sangat subjektif, yang kadang-kadang kalau yang udah kita lihat hasilnya, resultnya, rekomendasinya udah subjektif, sebaiknya jangan ikuti lagi. Jangan kalau digunakan lagi ya Pak ya. Hindari aja yang beginian ya. Itu yang dari bias ya. Kemudian kalau bicara illusion of control ini bisa dikatakan banyak percaya diri banget ya, bahkan entah itu fund manager, entah itu analis, itu yang namanya illusion of control ini tinggi banget ya, merasa tahu, apalagi kalau pengelola dana pensiun dan sejenisnya, bahkan kita trader dan banyak teman, apalagi kita dengan orang dalam dekat ya. Gambaran yang kuat mungkin kita bisa ambil dari saham IT ya, saham startup yang itu euforia kemarin dahsyat, semua orang ikut-ikutan. Siapa sih yang nggak ikutan terhadap saham yang go publicnya di atas 22 triliun ya. Terus belum lagi saham-saham yang naiknya gila-gilaan semua dan bahkan 400-700%. Dan pongahnya, sombongnya mereka ini loh. Kalau sekarang bisa berucap apa? Ini gambaran. Bener bisa ngomong apa? Dia bisa ngomong apa? Dia udah nggak bisa ngomong lagi. Dan bahkan sampai yang kena adalah venture capitalnya hanya bisa bilang bahwa saya memang terkagum-kagum dengan PowerPoint yang dibuatnya, tidak dengan resultnya, tidak dengan resultnya, tapi PowerPoint yang disajikan itu luar biasa, actionnya nggak ada. Jadi hanya actionnya apa? Ketika mereka presentasi, dan itu banyak yang kena. Ini yang menjadikan. Pak, saya tambahin Pak. Sejujurnya saya pribadi saya bingung tuh cara menghitung valuasi untuk itu startup model tadi tuh bisa segitu, harga segitu ketemu kan. Kalau kita dulu standar valuasi itu PBV gitu ya. Jadi tahulah kira-kira standar semua market gimana ya. Betul. Kalau dia kan somehow dia punya indikator baru gitu loh. Yang kita pun orang awam tuh apa sih nih gitu. Akhirnya gitu, betul Pak. Dan akhirnya apa yang terjadi sekarang? Semua venture capital, penyandang dana segala macam, saya mau lihat revenue-nya sudah berapa. Entah itu baru, entah itu lama, atau sudah go public, akan dilihat revenue. Enggak kayak dulu. Kalau dulu punya project, punya mimpi aja udah dihargai, sekarang nggak bisa. Mereka udah sadar. Betul. Harus bottom line positif, betul. Jadi udah ntar dulu ya. Kalau lu cuma begitu aja nggak main deh sama gue. Nah itu udah kelihatan. Oke, kemudian kita masuk ke Pak, mundur dulu Pak. Ya. Mundur dulu Pak. Ya. Tadi yang sebelumnya Pak.
Itu saya mau note sebenarnya itu tuh Om Kus tuh, saldo yang paling sorry Pak, yang nomor 2 tadi, setelah ini. Bukan, yang bawahnya informasi A1. Kita tuh selalu Oh, punya ini tuh nih. Ini informasi A1. Kalau kita punya harga nih 100 gitu ya. Katanya sih mau ke segini gitu, harga turun. Terus kita dengan serta-merta tambah posisi karena kita merasa kita ini ring 1 gitu informasinya. Iya, Itu iya. terjadi banget tuh. Ya Om Kus ya, Iya, sih diam-diam aja daripada dia. Kalau saya kayak Itu gitu sangat terjadi nggak di market percaya tuh Pak. juga sih. iya gitu ya. Kalau saya Tapi sih ya nggak ini percaya. nanti kita bisa ngobrol di warung kopi lah. Nah, nanti Oh ya siap, oke. kalau di sini kapasitasnya nggak pas. Pasti Pak Umar paham ya. Ya, Ini kita Pak saya aja nih takut ada tuh Pak, ada tukang bakso bawah pasti takut Pak. ya. Moga-moga Ini banyak kena lah ya. Jadi sedekat apapun kita dengan teman kita, kalau dari pasar, ketika mereka bilang masuk aja, masa lu nggak percaya sama gua? Nah, kita patut lihat. Kalau ada orang masa lu nggak percaya sama gua haji, gua apa? Dan ntar dulu deh ya. Lihat dong yang haji kemarin itu gimana sekarang ngenain satu perusahaan sekuritas ya. Oke, kita lanjut ya. iya Pak. Oke, Aduh. bicara bias confirmation ya, artinya ini di sini bagaimana teman-teman atau investor cenderung cari informasi yang mendukung, terus dicari ya. Tapi apa yang terjadi ya kalau kita lihat seperti ini, maka yang ada cuma kerugian yang kita lihat. Kenapa? Sudah dikasih tahu jangan masuk, tapi dia tidak mau mendengar. Mendengarnya hanya yang senada, jadi satu frekuensi. Kalau udah satu frekuensi kasih tahu, ya nih, gue juga beli atau segala Saya macam. punya Nah, ini atasan gitu, Pak. Saya bilang jangan, itu jelek sahamnya. Cuman dia bandel, akhirnya nyangkut. Soalnya dia kena ring 1 Bos. kayaknya Pak Krisna nggak ini nih ya, belum satu frekuensi. Nggak ngerti. Ya, tapi ini kejadian di banyak tempat ya. Jadi dia senior atau ya saya pun juga sama lah ya. Kita pasti ngalamin hal kayak gini. Ini kan sebenarnya cuma ngingetin bahwa kita pernah terdampak atas kebodohan-kebodohan kita ya. Masa kita masih ngulang lagi sih gitu ya. Jadi bukan Terima untuk kasih Pak banyak Umar Pak ya, diingetin tapi nih, Pak. paling nggak ini untuk saya ya. Nah ini pasti kita kena dan ini yang namanya pasar kecil ya. 800-an emiten pasti kita pernah disenggol udah pasti lah ya. Kita masuk di IPO apa saat di secondary market udah pasti. Akhirnya mental block kita kekunci, kita percaya banget sama dia. Dan saya yakin orang-orang yang kayak gini sampai sekarang masih nyimpen 2, 3 tahun, 4 tahun. Banyak yang kayak gini. Karena ya tadi ya, dia tidak wise, kalau udah kayak gini nggak bisa lagi kita percaya sama Tuhan, lebih baik kita percaya sama diri sendiri, analisa kita itu lebih main. Nah, boleh juga kita percaya sama analis, tapi kita konfirmasinya ya yang benar aja ya. Kalau konfirmasi terlalu banyak itu juga akan ganggu. Nah, ya cari yang mendukung ini sebaiknya juga kita lihatlah. Teman-teman yang rame ya mendekati para influencer itu harus quote unquote. Apakah itu perusahaan-perusahaan yang gimana gitu ya? Saya sih semakin banyak influencer yang menyampaikan informasi ini kepada publik. Nah itu kira-kira Makin hati-hati ya. makin hati-hati. Makin hati-hati. Masif dan terstruktur itu. Kenapa? Masif dan terstruktur. Nah ini bias recensi artinya apa kejadian ini akan selalu kami saya rasa tertular yang para senior. Jadi saya punya senior selalu bilang begitu, udah beli aja, ini pasti akan kena ya. Misalnya kita tahu dah, ini properti naik satu maka semua properti naik. Ini sektor, ini grup ini naik maka semua grupnya naik. Ingat nggak Pak Umar ya? Pelajaran dari para senior kita, pelajaran dari yang ini terpatri sampai sekarang itu gila itu. Pokoknya kalau kita ngelihat Bakri naik, semua Bakri naik. Kita lihat si grupnya Nippon naik, kita pasti ikut-ikutan lirik sana langsung ambil enter. Iya Dan benar itu. sama. Behavior masih sama sampai sekarang.
Itu Habis enter sampai baru lihat Pak, habis enter baru lihat fee-nya ternyata gede banget loh ini ya Ibu. ini pelajaran dari para senior ya, yang sampai sekarang itu agak susah hilang ya. Terus terang apa ya? Ini gila ini ya, yang kepatri dalam benak kita yang sebenarnya ini adalah kesalahan. Bagaimana mungkin satu industri bisa sama padahal bisa jadi kapitalisasinya beda, manajemennya beda, produknya kadang beda, distribusinya beda, operasinya beda. Tapi kita karena kebodohan kita ikutin tuh saran-saran dari para senior, udah pasti naik. Dan benar sih ya, hanya hitungan menit terjadi, habis itu kembali lagi. Dan kita lewat, nggak ikut-ikutan lepas, ketahannya nggak sebulan 2 bulan, bertahun-tahun, inget ya. Benar nggak Pak Umar? Aduh, Pak itu banyak Pak. Jadi kalau kita ngomongin si saham A naik gitu ya, PTB ada kemarin. PTB naik gara-gara ada dividen itu gitu ya. Which is ada katalisnya. Tapi sama ketika PTB naik, semua tuh ada ROIN di yang nggak ada hubungannya, pasti nggak ada katalis dividennya, ikut naik gitu loh. Iya. Pas PTB yang mulai turun, gitu, baru ingat, oh iya kan sebenarnya yang lain nggak punya dividen gitu kan. Iya benar banget itu. Tapi kita biasa itu ngelakuin hal-hal kayak gitu. Biasa. Ini yang akhirnya ya inilah yang artinya kita berbagi pengalaman. Pengalaman ini sebenarnya biasanya banyak, kita cuma memantau seperti ini ya. Kemudian ada buy status quo juga yang saya pikir ini juga yang sering saya alami maupun teman-teman yang udah enak banget, nyaman banget ya. Kalau saya dulu tuh kalau udah beli saham Telkom, aduh indah banget ya. Pokoknya geraknya Telkom turun naiknya sampai paham banget. Jadi udah ada kayak di jantung saya. Saking enaknya gitu ya. Wah ya enaknya saham Telkom masih bagus ya. Tapi ada juga saham teman-teman yang tahu banget tuh denyut nadinya saham bumi gitu dulu ya. Ini bicara dulu. Iya betul. Dan kebayang dong harga saham 25 sampai 3.000 sampai 5.000 sampai 8.000, nyeseknya bagaimana tuh ketika dia harus jatuh lagi. Itu aduh nggak kebayang ya. Tapi emang ada ya, kita kadang-kadang cinta banget, sayang banget, nggak mau ngubah, dan pokoknya udah ini yang paling menarik. Nah, apakah ini dari karyawan, pemasok, dan kenalan kita, atau memang ya kita tahu ya, dan apalagi kalau hal ini udah sering diuntungkan, kayaknya nggak mau berpindah ya, dan maunya dia Betul terus. Pak. Itu sudah kecantol secara hati gitu Pak. Kayaknya tuh Iya. Saham itu ya aku ya saham itu benar-benar menyatu dalam kalbu gitu loh. Iya. Saya merasakan beberapa saham seperti itu. Jadi di dalam portofolio saya pasti ada saham itu, pasti nggak akan hilang ya. Nah itu yang harus diubah juga, karena di dalam portofolio kan nggak selalu dia memberikan return ya, bahkan di saat-saat kejepit ya. Apalagi saya dahulu sangat suka sekali dengan saham yang namanya konstruksi, ya kebayang ya, atau saham-saham di sektor telekomunikasi ya kebayang. Tapi ini masa lalu ya, yang artinya ketika terjadi penurunan yang luar biasa, gagal bayar, debt equity yang gede, ya akhirnya ini nggak bisa lagi seperti ini. Oke, ini tadi kita bicara tentang bias atau bicara tentang perilaku ya, financial behavior. Kalau sekarang saya coba sedikit ulas terkait dengan bicara risiko. Kalau bicara risiko sendiri sebenarnya sih ini satu hal yang saya bisa katakan identik dengan apa yang kita ambil juga. Kalau mau return gede, tentu dapat risiko yang gede juga ya, atau besar juga. Kalau kita mau return biasa-biasa, udah kita masuk deposito atau tabungan. Nah, ini yang saya pikir akhirnya ternyata kalau bicara saham harus ada membahas seperti dua sisi mata uang. Jangan hanya melihat dari sisi return-nya aja, tapi ada sisi risknya juga. Kenapa? Pasar itu penuh dengan ketidakpastian. Kalau cari-cari yang pasti, masuk aja ke pasar perbankan, maka kita bisa dapati. Tapi dengan adanya ketidakpastian, sebenarnya peluang ini jadi terbuka lebar. Helikopter view kita bisa lihat kalau kita mau naik helikopter, tapi kalau kita nggak mau naik helikopter, ada di bawah ya, artinya sama horizontal ya, kita bisa melihat. Tapi dengan adanya helikopter yang kita lihat lebih besar lagi ya, itu sebenarnya juga kita akan lihat peluang atau opportunity itu banyak banget ya. Walaupun risiko ada, tapi
semakin kita ke atas itu dalam arti saya adalah mau belajar ya, membuka catatan-catatan, membuka berbagai buku, ini akan memberikan uncertainty ini adalah juga bukan hanya negatif, malah opportunity-nya banyak banget. Jadi saya orang yang halo, ini terdengar suara saya? Jelas Pak. Dengar, Pak. Dengar, Dengar. Pak. Oh iya, Masih iya. merhatiin. Kalau di sini terlihat kurang stabil internet saya. Oh, tapi dengar, Pak. Dengan seperti ini maka bisnis kita terutama di saham ini akan kelihatan. Maka potensi gain pada saham yang kita beli ketika kita sudah melihat potensi risiko yang ada itu bisa kita mitigasi. Nah, kebetulan saya bekerja di dua tempat juga ya, sebagai komite risiko di Papros Tbk dan juga komite risiko dan investasi di Dapen RNI. Kebetulan baru selesai karena diminta OJK Bapak Haryajid ini bekerja rangka, padahal udah 5 tahun, kenapa baru deteksinya sekarang? Karena LSP saya baru mau saya daftarin, ternyata terciduk, ya udahlah kalau emang harus keluar baru. Nah itu baru beberapa hari saya keluar dari sana, tapi masih support di sana juga. Nah bayangkan seperti ini ya, kondisi positifnya ada, netralnya ada, negatifnya ada, tapi potensi gainnya itu adalah peluang bagi kita. Nah karena saya ada di manajemen risiko juga, saya coba ternyata nggak jauh beda apa yang dilakukan di analisis, di fund manager, sama di manajemen risiko ya. Orang-orang yang melihat potensi risiko ada. Misalnya gini, di dalam manajemen risiko pasti kita mengidentifikasi. Nah ternyata kita sebagai investor, kita sebagai trader, analis juga sama. Kenali perusahaan yang akan kita riset, kenali perusahaan yang akan kita beli, udah pasti. Kemudian kalau di manajemen risiko ada namanya kriteria risiko. Kalau kriteria risiko itu biasanya probabilitas dan dampak. Artinya seberapa sering risiko ini muncul, seberapa dampak risiko ini muncul. Ternyata di dalam dunia investasi ada kriteria investasi, saham apa yang kita beli, portofolio apa yang kita akan masukkan dari saham-saham ini. Ini hampir bisa dikatakan milik seperti universe ya, ya kita lebih lihat ke sana. Ternyata di dalam manajemen risiko juga ada evaluasi ya, evaluasi atas perusahaan. Nah ini juga kita bisa lakukan dengan analisis, dan di dalam risiko ada juga analisis. Di sini juga kita bisa mengevaluasi apakah TA pakai fundamental. Nah bagaimana dalam penanganan risiko? Nah ini yang kadang-kadang kita sering lupa ya, sering gagal karena kadang-kadang kita cuekkan, hanya lihat ini udah untung atau rugi cuma semata itu. Padahal di sini juga penanganan risiko kita bisa pantau banget ya, dengan melihat tadi ya berbagai risiko yang muncul, maka kita bisa tentukan kita kira-kira risk appetite di mana yang akan kita ambil. Nah ini hal yang bagi saya juga menarik adalah di dalam risiko bisa membandingkan inherent sama residual. Dahulu inherent sekian, maka risiko residualnya masih ada sisa risiko berapa. Termasuk sebenarnya kalau saya analogikan di analis ya, itu sama aja kita membandingkan antara satu perusahaan di dalam satu sektor, atau juga kita bisa menerapkan ini di technical maupun fundamental. Jadi saya pikir ini mirip-mirip banget. Nah kalau di risiko ada pemantauan, di investasi juga ada memantau, monitor portofolio. Jadi bagi saya melihat kondisi ini hampir bisa dikatakan kalau orang sudah belajar manajemen risiko, kemudian punya portofolio, ini semakin lengkap saya lihat. Nah ini identifikasi risiko yang biasa dilakukan oleh teman-teman ya. Ini dahulu orang hanya melihat risiko operasional, kira-kira perusahaan ini masih beroperasi apa enggak. Dampaknya kalau operasi ini misalnya kita bicara mesinnya kira-kira berapa besar penggunaannya ya, risiko pasar tadi udah jelasin sama Mas Kit, risiko keuangan. Tapi menjelang COVID kita muncul lagi risiko geopolitik yang kita tahu ya, yang cukup ramai dan akhirnya nyebar ke sana sini. Dan risiko IT yang dahulu juga nggak sangat diperhatikan banyak orang, sekarang lu nggak pakai AI lu selesai, lu nggak pakai ChatGPT segala macam. Dan ini sebenarnya juga mendorong banyak orang atau perusahaan menggunakan seperti ini dengan juga mengurangi jumlah SDM yang ada. Tapi di sisi lain berpengaruh juga. Nah ini kebayang juga sih
Misalnya seperti satu perusahaan pernah bilang sama saya, perusahaan jalan tol BUMN, Pak Riyajid, kami sebenarnya udah punya Pak, kan kadang-kadang kita ada kemacetan, kenapa sih nih si Jasa Marga nggak mau pasang ini? Dia bilang, Pak, kita sudah beli alatnya miliaran, tinggal ditaruh di tol semua, itu mobil udah hanya 0, sekian detik tuh udah tanpa antrian sama sekali. Tapi Bapak tahu akibatnya pengangguran akan ada. Jadi di sisi lain ada human juga yang dilihat oleh pemerintah seperti itu. Sama di IT kalau kita paksain ngikutin beberapa perusahaan yang besar-besar yang sekarang lagi masih mengurangi karyawan karena dibantu dengan AI dan sejenisnya, Indonesia berani nggak? Berapa pengangguran yang akan diciptakan setelah kita semua perusahaan-perusahaan menerapkan itu? Itu yang sekarang aja pengangguran 78%. Nggak kebayang bisa 15% kali kalau benar-benar kita menerapkan. Bukannya kita nggak bisa, saya yakin ngerti. Tapi di sisi lain potensi resikonya gede banget. Kemudian bicara reputasi, ya kita bisa kebayang bagaimana reputasi teman-teman kita yang kena kasus segala macam. Nah, ini yang paling penting adanya sustainability yang kita lihat dari berbagai perusahaan, bahkan OJK sudah menetapkan, dan ini jadi satu strategi yang saya pikir bisa nggak sih kita kayak 400 tahun perusahaan yang bisa dimiliki sama penggede di London itu ya. Nah, kalau likuiditas biasa, dan saya pikir di resiko hukum ini yang sekarang lagi marak, ini yang lagi rame, hal-hal sedikit aja jadi rame. Jadi saya pikir ini tinggi banget dan ditambah resiko kepatuhan. Nah, analis atau investor kadang-kadang nggak melihat sejauh ini. Padahal ini adalah hal yang penting, apalagi sekarang udah go green, itu juga harus dilihat lagi. Nah, jadi kalau ini saya coba lihat dari perlakuan resiko kalau kita atasi dengan sisi sebagai investor atau analis, nah dari atas lah. Mau nggak kita menghindari resiko, udah artinya kita nggak usah masuk lah saham itu, ya. Kemudian kita mengambil atau meningkatkan resiko, artinya otomatis kita tambah portofolio itu ya. Kenapa? Di situ banyak opportunity ya. Kemudian menghilangkan sumber resiko, menghilangkan resiko ya udah kalau gitu kita take, kita lepas sahamnya, udah untung mau ngapain lagi, kita lepas ya. Mengubah kemungkinan. Nah ini yang tadinya kita masuk sektor ini misalnya di batu bara tadi dari $400 sekarang udah $130, ini kan udah berat ya, udah kita changing aja ini, kita cari yang lain. Mengubah konsekuensi atau dampak ini juga sama. Apakah kayak Amerika orang atau luar atau fund asing kenapa banyak lari memindahkan portofolionya dari Indonesia kemarin, tadi disampaikan sama Mas Kris 3 triliun catatannya itu karena tadi mengubah ini memang berdampak di Indonesia, tapi ini nguntungin gue, ngapain juga gue nggak mau masuk di pasar uang yang lagi bagus banget. Nah, ada lagi yang sharing, oke, saya sharing, saya pertahankan posisi saya di sini, dan yang paling ini juga pertahankan resiko. Kenapa? Walaupun dipertahankan, tapi di situ banyak sekali opportunity yang bisa diambil. Nah, kesimpulannya ya, ini kesimpulannya di percakapan ini adalah satu ya teman-teman mau nggak mau memahami ya kesalahan-kesalahan dalam psikologi trading yang udah kita lakukan, tahu ya mengenali kesalahan pada saat kita memutuskan investasi tersebut, juga perilaku ya. Nah, perilaku apa aja, kalau tadi kan cuma 5 nih, lebih dalam lebih banyak kita lihat sehingga menggali ini bukan berarti kita pasti cuan pasti enggak, tapi ada keuntungan abnormal yang kita bisa raih. Nah, kemudian dari sisi ini juga bagaimana kita kenali resiko-resiko yang tadi saya sampaikan dan pahami ya bahwa resiko investasi di pasar uang memang ada, tapi sebanding, bahkan lebih cuannya lebih banyak kalau kita tingkatkan yang tadi ya, kita pakai helikopter. Nah, analisis di sini nih saya pikir penting banget ya, dalam banget ya. Jadi ketika kita udah nyaman bentukan portofolio ya, balik lagi value investing aja kita mainkan, tinggal kita portofolio ini kita monitoring. Saya rasa itu ya Pak Umar ya, dengan Pak Krisna dan teman-teman sedikit ya informasi yang saya bisa presentasikan. Terima kasih. Oke. Bagus banget Pak, ini memang yang dibutuhin. Terima kasih banget nih. Ini pengingat kita supaya jangan terlalu. Walaupun tadi sebenarnya saya notice bahwa resiko itu akan sejalan sama return, asal kita punya pakem-pakemnya gitu ya. Dan ini I'm talking to myself Pak ya, bahwa it is easy to say jangan begini, jangan begitu, harus kata ini, harus kata itu. Ketika saya punya pakem, tahu di market tuh ada noise. Lihat itu tuh monitoring.
Lupa Pak itu Pak. Berarti udah sama saya, ada Mas Krisna, sekarang ditambahin lagi sama Pak Haryajit. Semoga lagi nggak kecemplung lagi nih Pak. Ya, amin, amin, Amin. Udah 3 nih yang warning nih. Tugasnya saling amin, amin, kan saling amin. mengingatkan. Oke, guys, tadi kita sudah dengerin dari Pak Haryajit sangat-sangat solid, bermutu, tebel isinya gitu ya, bercacing gitu lah. Mudah-mudahan bermanfaat nih. Habis ini kita coba dengerin dari sisi fundamental, sisi technical market oleh Om Kus. Monggo Ya, Om Kus, izin waktu ke toilet berapa sebentar terus, ya, izin ke toilet sebentar Monggo ya. Pak. Ya, monggo Pak. Mangga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, Waalaikumsalam. selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi, saya dengan Kuswara. Jadi waktunya ada 30 menit, bisa lah ya, diperpanjang sampai 90 menit lagi. Bis. Oke. Jam 2 malam Temanya, katanya. oke, temanya malam ini tadi kan tentang resiko manajemen dari Pak Haryajit ya, seorang edukasi dari CSA Institute juga, dari lembaga ini juga ya, edukasi juga LPSM. Nah, sekarang saya temanya malam ini lebih ke global commodity ya, karena saya ada pergerakan beberapa komoditas-komoditas global ya. Dan kita juga melihat ada beberapa saham-saham komoditas yang mungkin yang kita punya atau yang belum kita punya, ini mulai ada tanda-tanda pergerakannya. Oke, di sini masih saya tetap menggunakan week off. Kelihatan ya semuanya ya. Tapi tadi sempat disinggung tentang Cina ya. Memang kalau dilihat dari Cina ini seakan-akan melambat. Kalau misalnya kita ngeliat ekonominya, kalau dilihat dari tahun 2015 memang agak sulit kalau misalnya indeks Cina itu berbalik ke 2015. Akan tetapi per 2022-2023 memang sebenarnya ini merangkak pelan-pelan. Kalau aku lihatnya mungkin saya perbesar di sini ya. Per 2020 trennya nih uptrend dari bulan Oktober sampai hingga sekarang nih trennya nggak patah ya. Ini sengaja saya arsir-arsir kecil-kecil, saya menggunakan Fibonacci ya, di sini alat bantunya, toolsnya Fibonacci line. Nah di sini sendiri China sendiri sih masih strong, kuat. Bahkan kemarin hari Jumat sendiri saya lihat ditutup malah makin menguat lagi. Nah, dari sini juga kita ngelihat pattern-patternnya juga, nih patternnya triangle, sifatnya dia lebih ke netral ya, triangle-nya. Berarti dia tinggal nunggu break up atau break down. Tapi kalau saya melihatnya pergerakannya dia positif per Oktober, dan dari year to date-nya juga dia masih bergerak positif, sentimennya juga bagus. Mungkin kemarin ada isu koreksinya itu ya, dia nggak mau jadi negara maju. Silahkan India jadi negara maju, Indonesia jadi negara maju, tapi saya jadi followers aja. Saya sebagai manufaktur industri atau manufaktur country ya untuk si China itu sendiri. Lalu di sini Hang Seng-nya juga udah mulai ada tanda-tanda pembalikan arah reversal ya. Kemarin juga ditutup menguat untuk Hang Seng-nya itu sendiri, terkecuali dia trennya itu patah di flip level 18.000 atau 17.900-nya ini patah, berarti dia mengkonfirmasi trennya turun dari Hang Seng. Tapi kalau saya ngeliat dari Shanghai sama dari Hang Seng-nya masih bergerak cukup positif. Nah, ini yang cukup menarik buat saya adalah volatility index Amerika ya, S&P 500. Di sini lag saya bilang lemah sekali ya, bahkan di bawah 15 ya. Biasanya kalau market bergerak volatile ataupun ketidakpastian pasar yang seperti 2022, 2020, 2023, ini rata-rata rasionya itu di atas 20. Nah, ini di bawah 15. Artinya apa? Artinya bisa kita simpulkan di sini, kemarin Nasdaq kita dengan Pak Arya Santoso kita bilang time to buy sebenarnya Nasdaq. Nah, sekarang time to correction. Mungkin akan ada koreksi karena Nasdaq udah bergerak lebih dulu ya. Minggu lalu juga saya bilang ini waktunya Nasdaq koreksi, tapi jangan bersedih hati. Tapi Dow Jones-nya siap rally. Kok bisa? Karena di Dow Jones sendiri nggak cuma Nasdaq, ada kok S&P 500. Bahkan saya ngelihatnya mungkin jangka menengah atau beberapa waktu ke depannya dia akan mencetak ATH lagi. Lalu Indonesia kapan? Nanti kita bahas ya. Kita pelan-pelan dulu komoditasnya. Jadi secara
saudara kita Cina nggak ada masalah dari segi indeksnya. Dari market leadernya juga nggak ada masalah ya, dari S&P 500 ataupun dari Dow Jones. Malah drama-drama berita-berita itu malah kesempatan untuk buy the dip ya. Mungkin Pak Umar yang sering nakut-nakutin market, kesempatan kita untuk buy the dip ya. Sekarang S&P-nya sudah break, kalaupun ada koreksi, ini adalah koreksi throwback. Bedanya throwback sama pullback apa? Kalau pullback biasanya lagi dalam fase downtrend atau patah tren turun, kalau throwback dalam keadaan naik ya trennya. Lalu saya melihat dari brand oil itu sendiri, karena Indonesia minyaknya lebih mengikuti brand oil daripada US oil. Brand oil sendiri saya melihatnya di sini lebih triangle ya polanya, di sini sideway. Nah ini nggak ada arti, meaningnya tuh dibilang bullish enggak, dibilang bearish enggak, tapi kalau secara majorly-nya memang masih downtrend untuk si oil itu sendiri. Begitu juga tinggal nunggu nih ya turun break dari level flipnya 70 atau dia break di flip levelnya, key levelnya lumayan cukup banyak juga nih, ada di 81, ada sama di 87 untuk ini. Jadi ini lebih cenderung melemah terbatas, naiknya juga terbatas. Biasanya kalau oil by behavior-nya itu di akhir tahun atau jelang-jelang winter. Ada kenaikannya permintaan demand pada pasar ya. Lalu saya di sini lihat ada batu bara. Biasanya yang hanya di-share sama teman-teman retail ataupun teman-teman influencer hanya pergerakan batu bara Newcastle, sedangkan yang kontrak Newcastle itu hanya Bayen dan satu lagi ITMG yang high kalorinya ya. Sedangkan untuk di luar itu lebih kita menggunakan kontrak China, India, karena kita segmennya itu ya kayak India sama Cina gitu. Kita ekspor ke nggak cuman ke Eropa, tapi menggunakan ada feature-nya juga, feature India dan ada feature China. Nah di sini sendiri saya melihatnya sih bergeraknya cukup stabil ya, nggak naik nggak turun, flat ya, baik itu Cina ataupun India. Hanya aja yang bergerak turun itu adalah Newcastle. 2 minggu lalu saya cukup mengingatkan adanya pergerakan anomali dari saham Coal Index Indonesia atau kita panggil biasanya ICI. Ya, 2 minggu lalu bergerak di 75, sekarang datanya mungkin di take down, tapi saya ngelihat data akhirnya hari ini bergerak di 89.80. Artinya kurang lebih ada di posisi-posisi ini ya. Jadi batu bara Indonesia indeksnya sendiri masih bagus relatif. Kita juga tanpa itu juga kita udah melihat adanya pergerakan saham PTBA ya. Mungkin yang lain-lainnya juga kita juga udah tahu. Nah, ini tinggal resiko entry exitnya, money managementnya seperti apa. Putusan beli dan jual tergantung dari teman-teman itu sendiri. Lalu di sini ada dolar indeks ya. Dolar indeks ini saya melihatnya sih masih flat ya, nggak kemana-mana ya. Ini ada salah satu mirip feature ya dari komoditas. Ini pergerakannya sama. Akan tetapi di sini saya perbesar lagi di sisi kanan. Ini ada tanda-tanda reversal ya, pembalikan. Ini tadinya resist dijebol, maka sekarang menjadi support. Nah sekarang supportnya ini ada key levelnya 102, 117. Kemungkinan akan bergerak positif dari dolar indeksnya itu ke flip level 103 ya, atau 103, 103 200-an lah ya. Tapi secara majorly-nya dia masih downtrend dan atau masih bisa dibilang bergerak flat, nggak kemana-mana, stagnan lah bahasa ekonominya ya. Lalu di sini saya melihat dari Coopernya sendiri masih downtrend. Nah ini sedang melakukan pullback ya, yang dikatakan pullback trennya patah, lalu dia ingin kembali coba ke channelnya. Cuman kalau dia nggak berhasil ke flip channelnya, kembali dia akan melanjutkan tren turunnya kembali bisa ke level 678 bahkan bisa 641. Jadi ada key point-nya harus di atas 750 dia akan batal nih ya, berarti melanjutkan tren naiknya. Untuk sementara ini dia masih downtrend untuk jangka menengah, jangka panjangnya juga mungkin ada pembalikan arah dalam jangka pendek. Lalu di sini ada gold beberapa waktu lalu kita sempat mention waktu dari 2040 hati-hati ada pembalikan arah reversal karena udah masuk area supply. Biasanya ada supply, ada demand. Nah, ada perbaikan ekonomi biasanya alat
emas yang sebagai alat hedging ini akan berkurang lagi ya. Nah, di sini juga saya melihatnya kemarin ada kenaikan cukup signifikan ya dari 2023 awal tahun, bahkan dari akhir tahun 2022. Nah, sekarang udah di pertengahan Juni di 2019 ini saya bisa bilang lebih cenderung melemah dari polanya juga triangle-nya juga triangle turun ya, bisa dibilang bearish jangka pendek mungkin ya. Kecuali dia berhasil break di flip level 183 ya, atau 1975 atau 1883, dia akan coba kembali ke flip level 2020. Akan tetapi kalau dia melanjutkan pelemahan, dia bisa uji ke 1900 atau bisa kembali lagi ke flip level berapa ini? 18 ini ya. 1870-an kurang lebih ya. Jadi ada turunan pasti ada kenaikan selalu ada turunan. Bergeraknya selalu naik turun gitu ya. Lalu di sini ada nickel future. Nah, di sini agak sedikit anomali ya secara minor ya. Secara minor di sini saya melihatnya ada breakout triangle ya. Kalau dia break di flip level 25.600, nggak menutup kemungkinan dia balik ke channelnya, ada triangle di sini, bisa juga potensi rounding bottom. Kalau dia rounding bottom, ada lagi dia potensi ke 31.000-nya untuk si nickel future. Tapi secara garis besarnya dia sedang dalam pola triangle ya besarnya. Di sini ada garis hitam, di sini ada garis magentanya. Jadi lebih stabil lah, bisa dibilang nggak naik nggak turun tapi stabil saya bilangnya nikelnya. Ya syukur-syukur dia bisa flip levelnya di 30.000-nya bisa tertembus. Kayak levelnya yang paling pertama ada di 25.620. Next ada timah. Nah, timah ini juga bisa juga ya ada pembalikan arah, karena saya melihatnya jangka menengah dan jangka pendeknya udah mulai ada tanda-tanda reversal. Nah, kita juga kemarin lihat dari sektor-sektor basic industrinya juga mulai ada pembalikan yang tadinya lagi bearish. Mungkin ini ada perbaikan recovery pada sektor basic industrinya itu sendiri ya. Lalu di sini ada wheat ataupun gandum ya. Saya melihatnya di sini kok ada penguatan pada gandum ya. Cuman kita lihat lagi nanti minggu depan apakah dia melanjutkan ada tren kenaikannya lagi atau melanjutkan tren penurunan pada gandum itu sendiri. Biasanya akan ada surplus nih, tekanan terhadap industri-industri terhadap gandum itu sendiri. Lalu di sini juga ada kedelai ya. Flip levelnya juga ada 3. Saya lihatnya di sini ada 1583, 1550 dan 1496 atau 1500-nya ya. Jadi soybean hati-hati nih ibu-ibu rumah tangga ya. Harga tempe, tahu mungkin bisa naik jangka pendek kalau misalnya dia terus melanjutkan naiknya. Lalu di sini juga ada jagung. Harga jagung biasanya lebih ke pakan ternak ya, unggas ya khususnya. Di sini saya ngelihatnya ada triangle di sini ya. Di sini sifatnya sih triangle-nya ini masih netral ya. Netralnya ini semoga aja sih harga jagung nggak naik sampai di 700 atau 750-nya. Harapannya sih kan ada turun lagi lebih bagus ya untuk jagung itu sendiri. Lalu di sini ada crude palm oil ataupun CPO. Di sini kita juga tahu di sini ada double top. Habis double top sudah tercapai targetnya, turunannya juga sudah mulai melandai ya, melandai. Di sini tren jangka pendeknya di sini saya melihatnya kemarin memang secara tren ya, saya bilangnya ini tren dia udah breakout. Tetapi dari market strukturnya yang flip levelnya di 4.500, 4.600, ini market strukturnya belum breakout. Jadi kalau di pakemnya saya tuh ada dynamic, market struktur, sama tren. Nah ini dynamic sama market, trennya sudah, tapi market strukturnya yang belum. Mungkin ada faktor-faktor variabel lainnya yang menyebabkan adanya kenaikan dari CPO itu sendiri ya. Bisa diperhatikan yang related dengan CPO apa aja. Lalu ya di sini kemarin sempat ada ini juga ditanya sama siapa Pak Krisna, Gus gimana untuk dolar? Sebenarnya dolar nggak ada masalah
Bahkan saya pengennya dolar terhadap rupiah itu naik dulu 5.200, 5.300 biar turunnya lebih cepat ke 14.200. Cuman saya sendiri ngelihatnya karena kita ada related dengan Cina, harga yuan ya terhadap dolarnya juga, yuan ini melemah terus, rupiah menguat. Yang jadi perhatian saya sebenarnya bukan dolar atau yuan, tapi Singapura dolar. Singapura dolar ini dari 10.000 kemarin sempat ke 12.000, naik 20%. Nah, di sini udah mulai melandai juga nih ya. Kemarin aja mungkin ada penguatan sementara, tapi secara trennya juga masih turun nih Singapura dolarnya itu sendiri. Semoga aja pemerintah bisa ya melakukan lebih menguatkan lagi rupiahnya. Lalu untuk asing, sebenarnya tadi dibilang sama Mas Krisna ada jual, ada beli. Saya ngelihatnya nggak terlalu besar karena secara year to date-nya sendiri masih 18 triliun atau kurang lebih 19 triliun. Baik itu juga waktu 1 bulan terakhir. Mungkin hari ini dan minggu kemarin ada keluar ya outflow. Tapi saya lihat dari year to date-nya masih 18,6 triliun. Jadi still good inflow asingnya di ini masih terjaga, cuman hanya perputaran rotasi pada sektoralnya aja. Lalu bagaimana dengan IHSG? IHSG ini cukup kuat, bukan cukup kuat, saya bilang sih sangat kuat. Tadinya trennya sangat turun dan sekarang sudah melandai. Key levelnya ini ada di 6.850, mungkin habis 6.850 nih key levelnya untuk bullish. Mungkin dia akan coba break dari struktur marketnya di 6972. Habis itu dia melakukan throwback. Kalau dia melakukan throwback dan mantul lagi kembali, bisa ke 7238 bahkan 7400. Nah, area-areanya di sini juga banyak saham-saham blue chip yang fundamentalnya cukup bagus, udah melakukan area-area support dan udah mulai rebound juga. Tinggal opportunity-nya, jaga resikonya, sama time to buy-nya kapan. Kalau bisa sih buy on weakness saham-sahamnya, karena masih banyak saham blue chip-nya sendiri itu masih under value by fundamentalnya. Oke, lanjutnya next. Ini adalah pergerakan sektoral minggu lalu ya. Kita bisa lihat di sini sektor energi yang sedang melemah, ada industrinya juga sedang melemah, ya, finansial, non siklik, properti, transportasi. Kita perbarui dengan minggu hari ini, ada perubahan atau tidak? Nah, di sini mulai ada perubahan, tapi di sini masih dalam fase bearish secara weekly ya. Ini time frame-nya weekly karena satu titik ke titik berikutnya adalah 1 minggu. Jadi menggambarkan 10 minggu terakhir nih pergerakan sektoral-sektoralnya. Lalu yang sedang perform terhadap composite atau IHSG itu apa? Saya bisa lihat di sini ada cyclical, ada transportasi, ada properti, ada non cyclic ya. Non cyclic ini lebih ke consumer ya, consumer good. Ada yang pelan-pelan tapi mau nyebrang nih ya ke leading atau front runner, ada infrastruktur ya. Beberapa waktu lalu kita bisa perhatikan salah satunya BUMN Karya, ada yang bagi dividennya cukup lumayan besar ya. Finansialnya juga oke, dan di sini juga udah mulai ada perbaikan perform dari Tekno, walaupun di sisi kiri ini masih bisa dibilang bearish, belum bullish. Yang bullish itu ada di sisi sebelah kanan. Nah, agak sedikit tricky saya di sektor health industry ya. Ini sebenarnya mau bullish atau mau bearish, jadi saya masih mengamati aja untuk sektor health industry-nya. Takutnya minggu depan dia malah nengok ke kiri, akhirnya mengkonfirmasi bearish. Jadi ada baiknya wait and see 1 bulan ke depan, karena ini time frame-nya weekly. Oke, di sini ada daily ya. Ini daily kalau nggak salah tanggal 12 minggu lalu ya, tanggal 12 minggu lalu. Ada nggak perbaikan dari sektor-sektor yang ada di dalam ini, yang dari leading atau dari improving, ataupun basic, ataupun energi, atau non cyclicalnya. Om Gus, Yes. kalau otomotif masuknya kemana tuh ya? Otomotif industri kayak Astra. Oh, industri ya. Ya, Unity Oke. Tractor juga masuknya ke industri. Oke, tadi sebelumnya basic sama ini ya, seminggu lalu, hari Senin minggu lalu, sekarang udah mulai nih tuh ya, masuk energi, udah mulai masuk improving, pelan-pelan tapi pasti. Saya juga waktu itu bilang ini semua sektor bergerak positif dan berbarengan. Walaupun ada pelemahan di sektor indeks non siklik ataupun properti, tapi ini dalam fase bullish ya, bullish jangka pendek karena ini pakai time frame-nya daily.
Cyclicalnya juga ya bisa diperhatikan gimana caranya buy on weakness ya, karena di secara mainframe-nya sendiri ini sektor-sektornya nih performnya lagi bagus nih. Transportasi, properti, non cyclic, industri, finance, infrastruktur ini pada bagus semua. Tinggal how to manage your money aja ya. Gimana nih kapan beli saham-saham yang tepat, jaga resikonya di berapa persen, rela cut loss-nya di range berapa persen. Nah, tadi kan udah dari Pak Haryajit ya, mana yang konduktif, mana yang bias. Jadi belajar dari risk management. Saya ngelihatnya semuanya di semua sektor ini bagus, dari yang BRI sendiri, baik itu energi, basic, tekno, industri ya, seperti Astra, UNTR, ataupun Gajah Tunggal lagi bagus-bagusnya, propertinya juga lagi bagus-bagusnya, pergerakan hari ini juga ada pergerakan bagus. BUMN karyanya juga bagus. Jadi hari ini malah saya lebih bingung mau beli apa. Nggak tahu beli apa. Oke, the next ini tadi ada teknologinya bagus, perform, transportasinya sedang ada melemah ya, walaupun bullish ada pelemahan, wajar aja ya, koreksi-koreksi sehat. Finance-nya juga masih oke, bagus. Lalu untuk weekly-nya di sini saya ngelihat ada ini disclaimer ya, karena di sini ada exit dan ada entry-nya ya, bisa diperhatikan apa bedanya first buy ini buy fractal breakout ya, breakout candle dari 3 atau 5 hari terakhir. Jadi di sini breakout fractal, ada TAPG bisa diperhatikan, ada Mitratel ya, ada Panin Life atau PNLF. Ini time frame-nya yang bedanya kanan sama kiri apa? Kalau yang kiri adalah weekly, pasti resikonya lebih tinggi. Contoh, misalnya beli di harga 565, berarti stop loss-nya exit ada di 555 ini. Misalnya di sini yang udah warna biru saya tandain, ini mengkonfirmasi tren jangka pendeknya ada nih, seperti tower, film, ini udah masuk at 2, berarti udah 2 kali average secara time frame weekly. Karena waktu pertama entry-nya ada 790 ya, ataupun di 3110, nah stop exit-nya di 3090. Apakah sesuai dengan resikonya atau tidak nih? Ini sekarang udah masuk di bawah harga entry yang kedua nih untuk si saham film. Lalu ada Demas, di sini ada at yang ketiga kalinya ya. Lalu di sini stop exitnya 169 ya, last-nya 173 ya. Last-nya hari ini tutup 173, entry-nya di 161 atau 171. Kalau misalnya tutup di bawah 171 atau di bawah 169, artinya ya harus ikhlas untuk melakukan cut loss. Tapi kalau ada yang masih hold, kayak misalnya yang tadi dibilang, cut loss nggak mau, akhirnya bisa bertahan 30% minus, 40% minus, itu pilihan teman-teman itu sendiri. Lalu di sini di daily ini malah nggak ada first buy ya. Kalau di weekly-nya ada first buy, di daily-nya nggak ada. Malah ada isinya cuman add ya. Add itu berarti ada SCMA ya, berarti average SCMA, ada MPMX, ada BSDE, ada PTPP, ada ASA, ada BTN, ada Wika, ada Delta Mas, ada Adikarya, ada Samudra ya. Di sini ada Sido, di sini Sel ya, sinyalnya ada Mayora, Harum, Indosat, BMTR, ada RMKE, PNBM. Yang masuk perhatian watchlistnya saya, mungkin kalau menu besoknya saya itu ada di Tekim ya, TKIM, karena secara fundamental dia masih bagus, masih murah. Sama apa lagi ya, saya lupa, ada Telkom ya, kalau nggak salah saya ngeliat tuh area-area support. Mungkin itu ya gambaran saya dari sisi komoditas global, terusnya dari indeks globalnya dari Amerika, Cina, dan Hang Seng Indonesia. Dan saham-sahamnya minggu ini lumayan cukup banyak, walaupun flow-nya nggak terlalu begitu rame, cuman lumayan lah banyak saham-saham yang kayak Teki masuk, ada Adikarya masuk, Beltamas kalau nggak salah mau bagi dividen ya, cukup besar juga, tadi saya lihat itu 11 atau 12%. Nah, strateginya teman-teman mau ambil dividen atau mau ngambil capital gain. Nah, dari sekarang tentuin, jangan nanti mau ke berapa pas lagi nyangkut gimana gitu. Mungkin itu Mas Umar. Ya, kita sudah pas 30 menit ya. Ya, oke. Ada Ya, tanya jawab atau alhamdulillah. enggak? Makasih banyak Om Kus. Tapi ini sudah jam 9:01. Takutnya Pak Haryajit juga sudah lemes gitu loh, kita semua. Tadi hari ini aku capek banget tuh Pak. Tadi pagi ada rups, ada apa gitu loh. So sibuk gitu loh.
Tapi yang pasti nih buat semua gitu bahwa event ini ada YouTube-nya. Jadi buat yang ketinggalan bisa nonton YouTube channel kita gitu ya. Saya mau recap dulu boleh ya Om Gus ya. Silakan. Bahwa hari ini saya terima kasih banyak sama Pak Aryajid atas wejangannya yang sangat bermanfaat. Sebenarnya kadang-kadang kita suka bilang gini, itu mah kita udah tahu, begitu gitu loh. Tapi somehow wejangan-wejangan psikologi trading tadi itu dianggap hal yang lumrah untuk ditinggalkan gitu Pak. Kita lebih percaya sama yang namanya bandar, sama banyak tadi lah itu. Saya tahu saya tahu ya bahwa pertama kita mesti memahami psikologi trading dari kita. Kedua mengenali kesalahan, jangan sampai kita mengulanginya lagi. Keempat pelajari perilaku keuangan. Lalu kenali risiko investasi karena somehow risiko kita berbeda gitu ya. Memahami risiko investasi di pasar modal, analisis lebih dalam atau portfolio jangan males-malesan gitu. Dan yang paling ujung monitoring portfolio biar bisa kita evaluasi gitu ya dari semuanya. Atas ilmunya malam ini kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Aryajid Ramlan selaku narasumber utama. Terima kasih juga kepada Mas Krisna dan Mas Kuswara, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita bisa bertransaksi lebih bijak di lain waktu. Amin. Demikian webinar kita malam ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Pak Yajid, terima kasih banyak Pak Yajid. Sama-sama Mas Krisna. Pak Yajid, kapan-kapan kita ngopi ya Pak Yajid ya. Siap. Kita ngopi di Citos saja ya. Wah, dekat tuh. Kalau kayak gitu Citos mah dekat mau, ayo ikutan. Ayo. Ongkos meminta itu di sini saya nggak punya